Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Bagaimana cara minta perlindungannya? Yang mengajarkannya Nabi. Sama seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi. Berselawatlah kamu. Caranya itu Nabi yang ngajarkan, enggak boleh kita buat-buat. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasul mengajarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada contoh-contoh salawat dalam buku 99 tanya jawab salat. Lebih kurang 5 yang diajarkan Nabi SAW. Adapun salawat yang diajarkan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat. Itu tidak diajarkan Nabi secara teks, tapi substansi maknanya ada dalam hadis. Kata-katanya dibuat oleh ulama. Dari mana kata-kata itu? Ulama yang buat. Sumbernya hadis. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat. Nah, substansi makna hadis itu diolah ulama dalam kata-kata kalimat yang indah. Itu ada selawat-selawat, ada selawat dalam syair burdah, ada selawat dalam syair diba, ada selawat dalam syair al-Barzanji, ada selawat dalam syair Simtud Durar, ada selawat dalam syair Dia'ul Lami, ada selawat dalam syair Habsyi. Nah, idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Cara ngomongnya itu yang diajarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kalimat lain, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, atau yang lebih panjang, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lammah. Banyak dalam hadis, tapi yang selalu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran baca ta'awuz? Dikhawatirkan datang setan membisikkan sesuatu sehingga kita menafsirkan, menakwilkan Quran menurut hawa nafsu. Dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Man qala bil Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menginterpretasikan Al-Quran mengikut pendapatnya, hawa nafsunya sendiri, siapkan tempat duduk dari api neraka. Na'udzubillah. Setelah a'udzubillah, lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum bismillah ada 3. Yang pertama, sepakat bahwa dia bukan bagian dari ayat Al-Quran, bukan ayat Quran. 2, sepakat ulama bahwa dia memang bagian dari ayat Quran. Yang ketiga, ikhtilaf, 50-50. Yang pertama, sepakat ulama bahwa dia bukan bagian dari ayat Al-Quran. Contohnya, basmalah antara surat. Wadduha di bawahnya alam nasyrah. Antara wadduha dengan alam nasyrah ada basmalah. Namanya basmalah, bunyinya bismillah. Namanya hamdalah, bunyinya alhamdulillah. Namanya hauqalah, bunyinya la haula wala quwata illa billah. Namanya muawwizatain, bunyinya auzubil falaq wa bin nas. Jadi kemarin ada jamaah, Ustadz ini ada istilah baru nih, marilah kita buka dengan basmalah. Kan mestinya marilah kita buka dengan bismillah. Namanya basmalah, bunyinya bismillah. Bukan Ustadz itu aliran sesat. Sepakat ulama bahwa dia bukan bagian dari surat. Itulah bismillah, basmalah
yang ada di antara surat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Ad-Duha tidak ada angka 1 di sini. Karena dia bukan bagian dari surat. Nah, lalu kemudian yang nomor 2, sepakat ulama bahwa dia memang bagian dari ayat. Itulah yang ada dalam surat An-Naml ayat 30. An-Naml surat Semut ayat 30. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat ulama. Yang ketiga, ikhtilaf ulama. Apakah dia bagian dari surat atau bukan? Itulah Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam Al-Fatihah. Makanya buka Quran cetakan Maroko, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Tapi kalau Quran cetakan Saudi Arabia, Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah bukan ayat 1. Makanya sholat di yang bermazhab Maliki, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Syafi'i, Hanafi, Hambali, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Tapi ikhtilaf lagi. Syafi'i Bismillahnya dibaca jahar, Hanafi dan Hambali dibaca sir. Maka 3 hukum basmalah dalam Al-Fatihah. Maliki tidak dibaca sama sekali. Syafi'i dibaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali dibaca sir pada Al-Fatihah. Ini tentang hukum basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam surat yang kita kaji, surat Ad-Duha. Penamaan surat-surat itu ada yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Contoh, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya, dia sudah diampuni dosanya. Berarti Nabi yang menyebut. Kenapa disebut surat Yasin? Ya Nabi yang ngasih tahu. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, maka dia diterangi cahaya. Nabi sendiri yang menerangkan. Ada kata itu di dalam Al-Kahfi, Al-Fatihah. Ada kata itu dalam. Tapi ada yang tidak ada kata itu dalam Al-Fatihah. Tidak ada kata Al-Fatihah di dalam. Tapi dia sifatnya, karena dia pembuka di awal. Ad-Duha, ada kata itu di dalam. Wad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada angka 1. Wad-Duha. Wah, di sini qasam, sumpah. Bapak besok datang, saya datang. Serius Bapak besok datang? Iya, saya serius datang. Betul nggak Bapak besok datang? Wallahi, tallahi, billahi. Qasam namanya, sumpah. Saya akan datang. Guna sumpah itu litaukid, untuk penekanan makna. Bahwa saya akan datang. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, tak boleh nama yang lain. Kalau bersumpah dengan nama yang lain syirik, karena membesarkan selain daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bersumpah demi makhluknya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bersumpah dia demi makhluk yang besar itu. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wal qamari idza talaha, wal qamari wan najmi. Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya untuk menunjukkan dia kuasa. Biasanya setelah sumpah itu ada kalimat yang besar yang ingin mau disampaikan. Demi Allah. Ada apa Pak? Saya mau sarapan. Nah, enggak sesuai. Cuma mau sarapan, enggak ngapain bersumpah.
demi Allah bahwa pernyataan ini untuk menafikan sesuatu atau untuk menetapkan sesuatu, maka itu fungsi sumpah. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu untuk menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang besar dalam Islam. Ada orang menganggap waktu itu sepele. Orang barat waktu itu besar. Maka karena peradaban mereka peradaban materialistis, maka selalu mereka mengaitkan waktu dengan uang. Maka muncullah istilah time is money. Waktu adalah uang. Ketika waktu hilang, maka uang hilang. Kalau dalam Islam, waktu sesuatu yang besar. Maka yang pertama kali nanti ditanya di padang mahsyar, la tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser, tidak beranjak, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai ditanya. Pertanyaan yang pertama ditujukan ke kita nanti, an umrihi fima afna. Umur kemana saja kau habiskan. Umrihi, umur, usia. Dan umur adalah waktu. Nikmat pertama yang diberikan Allah kepada kita, waktu. Ketika kita berada di alam rahim, ditiupkan ruh ke dalam jasad. Ketika ketemu ruh dengan jasad, disitulah jam waktu mulai bekerja. Sampai nanti ruh ditarik keluar dari jasad, waktu pun berakhir. Wadduha, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu menurut pergeseran waktunya. Dari mulai waktu fajar terbit. Subuh tadi, fajar terbit. Wal fajr, walayalin ashr. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah lagi. Was-subhi idza tanaffas. Masuk waktu matahari naik. Wadduha wal-laili idza saja. Setelah itu masuk waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Masuk waktu petang. Wal-asr innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza saja. 6 perputaran waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu-waktu itu. Dan setiap waktu ini berputar, pasti kita melaksanakan sholat. Sholat fajar, sholat subuh, sholat isyraq, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud. Islam menghormati waktu dengan mengisi waktu itu. Mengisi waktu dengan menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, dengan hablum minan nas. Tak ada waktu yang kosong. Maka ketika waktu kosong, situ kita sudah mengkhianati amanah. Amanah yang diberikan Allah, nikmat waktu. Di sini yang disebutkan Allah, wadduha, waktu duha. Kita baca terjemah Quran. Wadduha, demi matahari sepenggalah. Penggalah kalau orang mau ngambil buah jambu, penggalah, penjolok. Galah artinya bambu. Penggalah, matahari sepenggalah, matahari setinggi. Kalau dalam bahasa hadisnya qaida ramhin. Qaida ramhin. Setinggi tombak. Tombak. Letakkan tombak di atas tanah, ini tanah, letakkan tombak. Begitulah matahari naik. Ini matahari terbit, naik matahari ke atas. Setinggi tombak. Disitulah mulai start waktu duha. Setelah diukur sekarang, kalau matahari terbit sekarang pukul 6.10, maka naiknya matahari setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. 6.10 tambah 12 sama dengan 6.22. Disitulah sudah boleh sholat sunat isyraq. Terbit matahari namanya syuruq. Terbit matahari namanya syuruq. Sholat di waktu syuruk itu disebut dengan isyraq. Ini startnya. Lain daerah tentu lain. Kita beli kalender yang ada tertulis di situ subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, imsak. Jadi ada 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, syuruk.
supaya kita ngerti. Kalender setahun. Beli, tempel di dinding supaya kita tahu bulan ini syuruknya jam berapa. Syuruknya jam 6. Berarti tambah 12 menit. Itulah waktu duha. Sampai kapan? Sampai 15 menit menjelang azan zuhur. Jadi kalau azan zuhurnya 12.30, maka sampai jam 12.15. Inilah yang disebut dengan waktu duha. Kalau sholatnya itu cukup 3. Sholat subuhnya tadi berjamaah. Kemudian duduk berzikir di masjid tidak keluar. Sampai terbit matahari. Maka di awal itu disebut dengan sholat isyraq. Kalau tidak ada yang 3, sholatnya tidak berjamaah. Entah ketinggalan, entah tertidur. Lalu kemudian dia sholat pada jam 6.22 ini. Disebut dengan duha. Kalau ketika terbit panas matahari disebut juga dengan awabin. Waktunya duha. Sholat yang ada di sekitar duha ini ada 3. Sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin. Ketiga-tiganya duha. Ketiga-tiga itu duha. Duha di awal namanya isyraq, duha di tengah namanya duha, duha di ujung namanya awabin. Hadis Muslim. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin, jalan Allah lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Orang yang melewati jalan Allah ini kadang-kadang belok ke kiri, kadang-kadang ke kanan, zigzag. Yang kembali ke jalan Allah disebut awab. Innahu awab. Dia orang yang kembali ke jalan Allah. Awabin, orang yang kembali ke jalan Allah yang lurus. Salatul awabin, orang yang salat awabin itu hina tarmidul fisal. Ketika matahari menyinari pasir, anak onta tidak bisa menempelkan lambung perutnya ke pasir karena panas. Kira-kira jam-jam 10, jam 11. Maka 3. Di awal isyraq, di tengah duha, di ujung awabin. Ketiga-tiganya duha. Wadduha. Katanya bagus kalau kita sholat itu dengan ayat wadduha. Bagus. Karena bersesuaian antara bunyi ayat dengan waktu, dengan sholatnya. Sholat duha, baca wadduha. Ya bagus. Tapi mengatakan itu wajib, ya tidak. Tidak ada ketentuan. Maka kita beli fikih bagi pemula yang simple, sederhana, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Jangan sampai pertanyaannya, kalau saya baca ayat, nggak baca ayat, sah apa nggak sah? Itu kan pertanyaan mendasar sekali. Belilah fikih Islam Sulaiman Rashid, 40.000. Supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat. Wadduha, demi waktu duha. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid. Fikih sederhana. Mazhab Syafi'i. 1935 beliau sudah selesai Al-Azhar, Kairo. Orang Lampung. 10 tahun belum Indonesia merdeka, jajah Jepang, beliau sudah selesai dari Al-Azhar. Masya Allah, bahasanya santun, bagus, simple, sederhana. Bagi pemula, jangan langsung baca fikih sunnah, jangan langsung ke fiqhul islami wa adillatuh. Wadduha, selesai. Masuk ayat berikutnya. Wallaili idza saja. Wallaili, demi waktu malam. Bersumpah lagi. Wadduha, awal siang. Wallail, awal malam. Maka sempurnalah. Karena kita ini cuma punya 2 waktu, siang dan malam, PM, PM. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pakai dua-dua itu. Terjebak, kita tak bisa lagi keluar. Mau kita ingin tinggalkan siang, Allah sudah bersumpah dengan siang. Mau kita tinggalkan malam, dua-duanya, dan kita tak pernah lepas dari waktu. Dua-duanya kita diminta pertanggungjawaban. Wadduha wallaili idza saja. Idza saja. Saja menutup. Karena siang yang terang, ketika malam datang tertutup. Wallaili idza saja. Demi malam yang menutup siang. Tertutuplah. Makanya beda orang tidur siang dan tidur malam. Tidur siang, sahabat-sahabat kita yang kerja di waktu malam,
12 jam dia kerja, siang tidur dia 12 jam. Tak tertebus karena Allah sudah khususkan ada waktu. Kita tanya pun dokter, kapan tidur yang berkualitas? Malam. Habis sholat Isya tidur. Makanya makruh ngobrol bicara setelah Isya, kecuali bicara agama, bicara dakwah, bicara Islam, bicara Allah. Setelah Isya tidur. Makanya para ulama salafus saleh habis Isya tidur. Lalu kemudian jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 jam tidur paling berkualitas. Habis itu barulah melaksanakan tahajud, witir, qiyamul lail, lain sebagainya. Wadduha wal laili idza saja. Demi malam yang menutupi, tertutup semua. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Guna pakaian menutup. Sebagaimana pakaian menutup, begitu jugalah malam menutup. Tertutup. Tapi sebaliknya ada pula orang yang malam, maka ini malam betul-betul kita jadikan sebagai tempat istirahat, sebagai rehat. Wa ja'alna al-laila libasa, sesuai dengan wal laili idza saja. Kami jadikan malam itu sebagai penutup, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Istirahatlah, ambillah persiapan untuk besok pagi. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidak. Wadda'a meninggalkan. Haji wada' dari kata ini. Wada'. 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 Selamat tinggal. Goodbye. Tawab terakhir, tawab wada. Ma wadda'aka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ka di sini, ka engkau ya Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Rabb, Allah. Apa beda Allah dengan Rabb? Rabb 3. 1 mencipta. 2 memberi rezeki. 3 memelihara. Ketika saya katakan ya Rabb, maka saat itu saya sedang berkata, wahai engkau yang mencipta aku, wahai engkau yang memberi aku rezeki, wahai engkau yang memelihara aku, ya Rabb. Makanya kita alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau kita katakan ya Rahman, idza qulta ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau saya katakan ya Rahman, artinya saya, wahai engkau yang menyayangi aku. Ya Aziz, wahai engkau yang maha kuasa. Tapi ketika dikatakan ya Rabb, maka saat itu wahai engkau yang mencipta aku, wahai engkau yang memberi aku rezeki, wahai engkau yang menjaga aku. Kalau kita katakan ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifatihil kamal wal jalal wal jamal. Saat engkau katakan ya Allah, saat itu engkau sedang menyebutkan segala sifat jamal, kamal, jalal. Jalal mulia, kamal sempurna, jamal semua sifat yang indah. Jadi kalau orang ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, baik. Dia katakan ya Rabb, ada 3. Tapi ketika dia katakan ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatihil kamal wal jamal wal jalal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tidak meninggalkanmu, dia tidak membiarkanmu. Apa asbabun nuzul ayat ini? Lama wahyu tidak turun. Karena wahyu tidak turun, Nabi tidak bicara. Datanglah seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Kata Ummu Jamil punya suami namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya nama lain namanya Abu Lahab. Abu Lahab saudara kandung Abdullah, paman Nabi, tapi musuh Nabi. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Punya istri bernama Ummu Jamil. Ada juga dalam Quran. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Ummu Jamil mengejek. Wadda'ahu syaitanu. Wadda'aka syaitanu. Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu. Nah, dia nggak bisa ngomong sekali kan? Setannya sudah meninggalkannya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad dapat bisikan dari setan. Isinya itulah Al-Quran. Maka mereka katakan sahir, tukang sihir.
Asatirul awalin, dongeng, legenda. Maka dia katakan, setanmu sudah meninggalkanmu. Lalu datanglah Khawlah, memasukkan batang sapu ke bawah tempat tidur. Ternyata dapat ada bangkai anak anjing. Al-jarwu, jarwu anak anjing. Lalu kemudian diambil bangkai anak anjing. Kenapa bisa bangkai anak anjing tidak bau? Karena tingkat kelembaban tinggi. Di Saudi, pasir, hangat, jadi tak berbau dia. Ketika dibuang, barulah datang malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril tidak turun membawa wahyu? Karena ada bangkai anak anjing. Itulah dalil rumah yang ada patung, ada berhala, ada anjing, tidak dimasuki malaikat rahmat, malaikat yang membawa wahyu, malaikat yang membawa ilham, malaikat yang membawa barokah, kebaikan. Wadda'ahu syaitanu, wadda'aka syaitanu. Syaitanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Turun ayat, ma wadda'aka, sebagai jawaban. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Nabi bertakbir. Makanya ketika Mujahid membaca ayat ini, Mujahid pas membaca ayat ini, datang Abdullah bin Mujahid punya guru namanya Abdullah bin Abbas. Waktu Mujahid membaca ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, takbir. Maka dia pun bertakbir, Allahu Akbar. Waktu Abdullah bin Abbas membaca ayat ini, didengar oleh gurunya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi juga. Kata Ubay, takbir wahai Allah. Ubay membaca ayat ini, disuruh Nabi bertakbir. Mujahid, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Nabi. Mujahid membaca, disuruh Abdullah bin Abbas takbir. Abdullah bin Abbas membaca, disuruh Ubay takbir. Ubay membaca, disuruh Nabi takbir. Takbir kenapa? Karena mengagungkan Allah. Kita down sudah. Tiba-tiba datang kabar gembira. Allahu Akbar. Makanya sebelum baca ini, takbir. Itulah mengapa orang sebelum khatam kaji membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Cuman teknisnya ada yang pendek saja. Allahu Akbar. Ada teknisnya baca panjang. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi yang selama ini kita lakukan dalam khatam kaji itu adalah berdasarkan ini. Bisa dilihat dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa korelasi ini dengan ini? Kalau engkau merasa dibiarkan, ditinggalkan, disunyikan, disepikan, dikriminalisasi, diusir, dibiarkan, tidak dipedulikan lagi, sedangkan mengatur siang dan malam begitu hebat-hebatnya planet ini, bagaimana mengatur langit dan bumi itu kecil bagi Allah, apalagi kalau hanya sekedar menurunkan wahyu. Seringkali Allah Ta'ala tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak kita berpikir untuk kita yang menjawab. Kira-kira nanti saya ini bisa nggak hidup lagi setelah mati? Sebetulnya Nabi Muhammad mudah aja menjawab, bisa, selesai. Tapi enggak, Allah mengajak berpikir. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, tsumma yakunu 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Apakah sebelumnya dia itu besar? Dia hanyalah makhluk yang hina, dari air yang hina. Lalu kemudian diciptakan Allah. Maka mudah sekali bagi Allah. Apakah nanti setelah hidup ini kita mati, lalu dimakan cacing tanah, bisa tidak kita hidup sekali lagi? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami yang menghamparkan bumi, kami yang menciptakan langit, kami yang menciptakan alam semesta. Kalau kami bisa menciptakan ini semua, maka menghidupkan kamu yang kecil ini kecil saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Begitulah korelasi antara ayat ketiga ini dengan dua sebelumnya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu.
Kalau Allah mampu menciptakan siang dan malam, memutar balik planet, bumi beserta isinya, maka untuk menurunkan wahyu dan menjaga engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecil saja. Bukan untuk menguatkan Nabi Muhammad. Turun tidak turunnya wahyu tidak berefek kepada iman Nabi Muhammad. Tapi itu menguatkan orang yang ada di sekelilingnya. Termasuklah kita sekarang. Yang jarak kita dengan Nabi sudah 1440. Kalau dihitung dari hijrahnya. Lalu ketika kita sekarang tengok tuh. Engkau ditinggalkan Allah kan? Ente diusir mau ceramah kan? Ente sedang ditinggalkan. Mana pertolongan Allah itu mana? Kita yang menguatkan diri kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Engkau takut. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu, kata Iqbal, penyair dari Pakistan. Makanya kalau kita baca Quran itu seolah-olah diturunkan kepada kita. Karena ketika Allah berkata ma wadda'aka ya Muhammad, itu juga ya ummata Muhammad. Ma wadda'aka, maka dalam hati kita ketika baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka ya Abdus Samad, ma wadda'aka ya Ustadz Felix Yau, rabbuka wa ma qala. Allah tak menyia-nyiakan, Allah tak meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Orang selalu berkecil hati karena orientasinya dunia oriented. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tak ada apa-apanya. Ada yang lebih besar lagi daripada dunia ini. Mana dia? Walal akhiratu. Ayat lain, wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik, lebih kekal, lebih abadi, lebih banyak. Ada orang menganggap dunia dan akhirat ini 50-50. Dunia, akhirat, 50-50. Kalau begitu pemahamannya, sedihlah. Berarti hilang 50%. Tidak. Makanya, engkau masukkan isba', jadi telunjuk ke dalam air. Falyanzur bima yarji. Falyanzur, pandang, tengok. Lihatlah, bima yarji. Yarji, kembali. Ketika kau tarik kembali, mana yang setetes. Itulah dunia. Makanya jangan terlalu sedih. Man arafad dunya hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, maka dia hanat alaih. Ringan dunia ini bagi dia. Macam sayap-sayap nyamuk aja. Macam sayap lalat aja dia melihat dunia ini. Siapa yang kenal dunia, maka ringan dunia ini bagi dia. Apalah dunia ini? Pertama lahir, pertama kali ingin ASI, minum. Setelah agak bisa bergigi, makan. Setelah itu nikah. Otomatis istri. Buah dari nikah, anak. Habis itu berusaha segala macam, rumah, kendaraan, popularitas. Itulah dunia. Habis semua. Waktu lahir ke dunia ini, jangankan ini, jangankan ini, jangan ini. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'ah. Keluar kamu dari perut ibumu, kamu tak tahu apa-apa. Bukan bawa apa-apa. Jangankan bawa apa-apa, tahu apa-apa. Namamu pun kau tak tahu. Kita baru tahu nama kita hari ke-7, waktu akikah. Baru dikasih nama. Samaituka samakallah. Aku beri engkau nama Abdus Samad. Nah, baru itu pun orang lain ngasih. Apa yang mau kita harapkan dunia ini? Maka ditegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih kekal, lebih abadi. Jadi Islam ingin memberikan kita, meluruskan mindset, pandangan kita tentang dunia. Dan ternyata orang-orang yang
bukan Islam pun ketika mati, Winston Churchill ketika mati ucapan terakhirnya, berakhirlah sudah sandiwara ini. Jadi dia pun paham bahwa dunia ini sandiwara. Berakhir, udah hilang. Apa yang mau? Makanya orang yang menganggap dunia ini besar, takut sekali dia meninggalkan dunia ini. Takut sekali dia kehilangan dunia. Tapi orang Islam tidak. Tapi bukan berarti setelah mengkaji ini, lalu kita tidak memperdulikan dunia. Itu pun tak betul. Salah. Dunia ini tetap. Tapi orang beriman, dunia ini dia pegang, dia genggam untuk bekal akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah bekalmu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Ada sebagian orang tidak mau kerja, tak mau berusaha, kerjanya hanya berzikir, beribadah, dunia ditinggalkan. Habislah dunia ini. Makanya kita belajar dari memahami Quran. Aplikasi Al-Quran ini mana? Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi perang Badar, naik kuda dari Badar, dari Madinah ke Badar 125 km. Bagaimana Nabi dengan sahabat perang Uhud, perang Khandaq. Bagaimana mereka menguasai Makkah Al-Mukarramah. Setelah Nabi meninggal, bagaimana Abu Bakar Siddiq memegang tampuk kekuasaan, dilanjutkan Umar. Bagaimana Islam pada Umar bin Khattab sudah sampai ke Azerbaijan. Sekarang Rusia, hampir dekat ke Moskow. Bagaimana pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke Maghribi, Maroko. Lalu kemudian Nabi sebelum meninggal memberikan kabar-kabar gembira. La taftahunnal Qastantiniyah. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Padahal jarak dari Makkah ke Konstantinopel jauh, 7 abad setelah itu baru terwujud. Wala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal zalikal jaish. Sebaik-baik panglima perang adalah dia, panglima itu, Muhammad Al-Fatih. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Artinya apa? Dunia ini harus. Andalusia direbut dengan kekuasaan, tapi bukan ekspansi. Niatnya adalah untuk membebaskan orang, hamba sahaya yang teraniaya, membebaskan orang dari menyembah benda kepada menyembah Allah. Walal akhiratu. Tapi kalau sudah dapat, sudah jadi penguasa, sudah jadi orang kaya, jangan kamu menjadi hamba harta, jangan jadi hamba kekuasaan. Itu hanya sebagai wasilah sarana. Puncaknya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Lalu kemudian, kalau begini cara pandang kita, apa janji Allah? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini engkau melihat dunia, pertama kita ini ada rasa takut, ada rasa cemas, rasa sedih. Buang. Hilangkan rasa takut, hilangkan sedih. Bagaimana cara menghilangkannya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah dia hilang, kosong. Tidak boleh kosong, hampa, harus diisi. Apa pengisinya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat harus lebih utama dalam diri kita. Kalau itu bisa bersemayam dalam hatimu, apa yang akan diberikan Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa, akan di sini menunjukkan berproses, sabar dengan prosesnya. Yu'tika, Allah akan memberikan kepadamu. Kenapa digunakan fi'il mudhari? Menunjukkan continuous, berkesinambungan. Fatarda, apapun yang kau mau. Allah mau, kita mau. Yang terjadi itu kemauan Allah. Maka satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Kita mau, Allah tak mau, tak jadi. Ana urid, hiya turid. Allah fa'alul lima yurid. Maka kalau kau satukan kemauanmu dengan kemauan aku berikan apa yang aku mau dan yang kau mau. Kalau engkau mau, aku tak mau, tak jadi. Maka kalahkan kemauanmu, ikut kemauan aku. Kalah semua sudah. Takut, cemas, ngeri, sedih, hilang.
Siapa yang menghilangkan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Isi orientasimu akhirat, perbanyak ibadah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Buahnya kau akan tengok. Apa yang akan diberikan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Buktinya mana Pak Ustaz? Allah sudah pernah berikan ini kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah pernah diberikan kepada Tariq bin Ziyad. Sudah pernah diberikan kepada Muhammad Al-Fatih. Sudah pernah diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Sudah pernah diberikan kepada Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan kuberikan kepada orang-orang yang saleh. Kenapa Allah tidak beri sekarang? Kata Nabi, 70 pasukan, kalian penembak panah dari atas, nanti aku akan berperang di bawah. Namanya Jabal Rumat. Rumat artinya pemanah. Ramin, satu orang. Kalau banyak, Rumat, pemanah. Bukit. Nanti aku perang di bawah. Kalian di sini 70 orang. Panah aja pasukan ke bawah. Kalau aku menang nanti di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku kalah pun kalian jangan turun. Pokoknya tetap aja di sini. Begitu pasukan di bawah menang, yang atas nih turun ke bawah. Yang atas turun ke bawah kosong. Berputar pasukan Khalid bin Walid dari bawah menyerang. Hancur. Terjadi pada perang Uhud tahun ketiga. Sekali saja melawan kehendak Allah, begitulah kekalahan. Kita udah berapa kali melawan kehendak Allah? Kita ini kalah bukan karena Allah tidak tunaikan janji, karena kita tidak ikut pelajaran besar dari perang Uhud. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu apapun yang kau mau. Apapun yang kau mau. Idza talabtani, kalau kau minta kepada aku, kata Allah, wajadtani amamak, kau dapati aku di depan matamu. Kau minta kepada aku, kau dapati aku di depanmu. Kau dapati aku di hadapanmu. Tapi kalau kau sibuk dengan selain aku, ashghaltuka bil asbab. Aku sibukkan engkau dengan sebab. Nah, sibuk dengan sebab, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Kau tak akan temui aku. Maka surat Ad-Duha menguatkan lagi keyakinan kita tentang pertolongan Allah, tapi dengan syarat kita juga mesti kuat. Walal akhiratunya mesti kuat. Walal akhiratu, walal akhiratu, walal akhiratu. Setelah itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mana buktinya? Dalam kehidupan Nabi SAW. Buktinya mana? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mana buktinya? Alam yajidka yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau yatim. Apapun yang kau mau akan kuberi Muhammad. Mana buktinya? Dulu kau yatim. Siapa yang melindungimu? Allah. Alam yajidka, ka Muhammad SAW. Yatiman. Bapakmu meninggal. 2 bulan umurnya. Begitu dituliskan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Ketika sempurna hamil 2 bulan, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa wajadaka dhallan fahada. Dia dapati engkau ya Muhammad dhallan. Jangan baca Quran, baca terjemah. Dia dapati engkau ya Muhammad sesat. Apa Nabi Muhammad sesat? Bacalah tafsir. Engkau berada di tengah orang-orang sesat. Kau berada di tengah orang sesat. Fahada, ditunjukkan yang kau jalan. Itu makna takwil yang pertama. Yang kedua, engkau pernah tidak dapat suatu jalan. Waktu dalam membawa barang dagangan itu, Nabi tak dapat jalan balik ke Makkah. Sulit itu, susah. Fahada, diberinya jalan. Jalan pulang. Sehingga bisa Nabi pulang. Takwil pertama, engkau pernah tak dapat jalan waktu pulang membawa barang dagangan. Ditunjukkannya jalan. Dulu engkau susah, ayah tak ada, keluarga tak ada. Diberinya engkau perlindungan. Buktinya kau bisa hidup. From zero to hero.
dari kosong tak ada apa-apa bisa menjadi pemimpin luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya engkau pernah tak dapat jalan, sulit membawa barang dagangan, ditunjuk ke jalan, bisa kau datang. Engkau berada di tengah orang-orang yang tak tahu Tuhan, diberikannya hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ailan. Tidak berdaya, tak punya harta, tak ada apa-apa. Wajadaka ailan fa'aghna, dibuatnya engkau kaya raya. Aghna artinya ghani, tidak perlu pada orang lain. Kalau ada orang kaya tapi masih perlu pada orang lain, masih ngutang, masih banyak, berarti dia tidak kaya. Orang kaya mental fakir. Wa wajadaka ailan fa'aghna, sebelumnya engkau butuh, sebelumnya engkau berhajat, sebelumnya engkau memerlukan. Fa'aghna, setelah itu engkau lepas, tidak perlu kepada siapapun. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, indahnya susunan Al-Quran. Tiga juga jawabannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Diingatkan lagi, dulu kau yatim, nanti setelah kau jadi orang hebat, datang juga orang yatim kepadamu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jawaban terhadap ini, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Terhadap ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam yajidka yatiman, dulu kau yatim, tak ada bapak. Kemudian setelah itu ibumu meninggal. Habis itu kau di tempat kakekmu, dia juga meninggal. Habis itu ke tempat pamanmu juga meninggal. Habis itu kemudian istrimu juga meninggal. Sampai tak ada tempat bernaung. Pergi engkau ke Taif, orang Taif juga melempar. Sampai pecah kakimu, terompahmu berdarah. Fa'awa, Allah satu-satunya. Nanti setelah kau berhasil, kau juga akan menemui orang seperti engkau dulu kecil. Fa'ammal yatim fala taqhar. Jangan kau bentak, jangan kau bersuara kasar, jangan kau caci maki, jangan kau sumpah serapah. Kalau sanggup kasih, nggak sanggup kasih, mohon maaf ya adik. Ini udah nggak ngasih maki-maki. Fa'amal yatim fala taqhar. Hai dulu kau bisnismen, kau dulu orang susah, orang melarat. Yang buat kau kaya, membuat kau hebat, yang membuat kau punya puasa siapa? Allah. Fa'awa. Nanti ya datang orang susah kepada engkau, fala taqhar. Wa wajadaka dhallan. Kau berada di tengah orang yang tak tahu tentang kebenaran. Tak bisa bedakan yang mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Fahada. Ditunjukkannya. Ini yang benar, ini yang salah. Nanti sampai masanya, datang orang nanya. Wa ammas-sa'ila. Mereka datang bertanya kepadamu. Fala tanhar. Jangan kau bentak mereka. Jangan kau usir mereka. Toh dulu pun kau kan kayak Abdul Somad. Dulu engkau tak tahu apa-apa. Setelah itu Allah beri engkau pengetahuan. Sekarang setelah engkau tahu, datang orang bertanya, Ustaz, saya kalau baca Allahu Akbar kabiro, nggak baca Allahu Akbar kabiro, sah nggak sholat saya? Apa ini pertanyaan nggak berkualitas? Yang tanya-tanya lagi. Fala tanhar. Jadi gimana caranya? Bolak-balik nanya. Belilah buku Sulaiman Rashid. 40.000. Supaya tahu kau membedakan mana wajib, mana rukun, mana syarat, mana sunat muakkad. Fala tanhar. Pertanyaannya mungkin tak berkualitas, tapi kalau dia beramal, mungkin amal dia itu yang mengalir. Amal yang lain boleh jadi tak mengalir, putus, tapi dia diajarkannya ke anaknya. Fala tanhar. Wa wajadaka ailan. Dulu engkau ail, fakir, tak ada apa-apa, susah. Apa beda ini sama ini? Kan mirip-mirip aja. Ini orang, person. Ini person. Ayah, ibu, istri. Ayah, ibu, paman, kakek, anak, istri. Semuanya pergi dari Nabi. Pertama ayah. Tak ada. Habis itu mak, Aminah. Tak ada. Habis itu Abdul Muttalib. Tak ada. Habis itu Abu Talib. Habis itu anak. Anak Nabi meninggal. Cuman Fatimah sendiri tinggal. Yang lain meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab meninggal. Ibrahim meninggal.
Qasim, Abdullah meninggal. Tinggal Fatimah. 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah pun meninggal. Ini person, sedangkan ini materi. Duit, rumah, benda, onta. Wajadaka ailan. Kau dulu tak punya apa-apa, orang bapakmu meninggal. Susah. Fa'aghna. Setelah itu dibuatkannya berkecukupan. Jawabannya, wa amma bi ni'mati rabbika. Sekarang kau sudah dapat nikmat. Hadis. Hadis bukan cerita-cerita. Berbagilah. Infak, zakat, wakaf, sedekah. Nah, jadi Allah Ta'ala kira menyusun ini semua. Begitulah benarnya firman Allah ini. Maka setelah itu kita pun mengatakan, oh engkau maha benar ya Allah, engkau maha benar ya Allah. Kita puji Allah. Makanya kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari mana kata sadaqah ini? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Wa tammat, tunggu telah sempurna. Sidqa, benar. Ucapannya sadaqallahul azim. Sekarang ada orang tak mau membaca sadaqallah karena katanya bid'ah. Terus selesai itu baca wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Allahumma arhamni bil Qur'an. Terus nanti murid-muridnya ngikut juga. Allahumma arhamni bil Qur'an. Sadaqallahul azim bid'ah. Allahumma arhamni. Iya kalau sadaqallah bid'ah, kalau Allahumma arhamni enggak. Karena sadaqallah itu yang ngajari Abdul Somad, dia Ustaz Subhat. Apa beda Allah merhamni bil Quran dengan sadaqallah? Terserah, mau baca sadaqallah, Allah merhamni bil Quran. Bukan bid'ah. Kalaupun bid'ah masuk dalam bid'ah yang dikategorikan Imam Syafi'i, bid'atu huda. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, bid'ah hasanah. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Perbuatan yang baik. Sadaqallahul azim. Itulah kajian kita tentang surat Ad-Duha. Mudah-mudahan ketika kita baca ayat ini semakin mengusir segala kesusahan hati kita. Wad-duha ketika menjadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Yang membaca makin kuat imannya, yang mendengar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambahlah imannya. Setelah iman bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, buah daripada iman tawakal. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, rajin baca Quran, salat rajin, tapi risau aja, berarti tawakalnya belum. Tawakal. Kalau engkau lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama ruziqat tayr. Kalau kau bertawakal sebenar-benar bertawakal, Allah beri engkau rezeki seperti burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Bertawakal engkau sebesar-besar bertawakal, aku beri. Urus urusanmu, Allah akan mengurus urusan dia. Kerjakan pekerjaanmu, Allah akan mengurus pekerjaan. Kerja kita, ambil bambu, pasang benang, ujung pancing, pasang umpan, letakkan. Itu urusan kita. Masalah ikannya datang tak datang, itu urusan Allah. Sekarang orang mengurus urusan Allah sampai tak diurus urusan dia. Kamu enggak mancing? Ya kalau ada ikannya, kalau enggak, ikan itu urusan Allah, bukan urusan ente. Pancingnya urusan ente. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma. Menggoncang batang korma dengan pundak itu urusan Maryam. Goncang Maryam. Dia jatuh atau tidak itu urusan Allah. Kamu pergi ke Bukit Safa, pergi ke Bukit Marwah, itu urusan kau, hai Hajar.
Ada tidak airnya itu urusan aku, kata Allah. Tak ada Hajar waktu itu nanya, iya kalau ada di sana, kalau enggak. Sekarang orang banyak ngurus urusan Allah, urusan dia tak dia urus. Kita urus saja urusan kita, biarkan Allah mengerjakan kerjaan dia. Sekarang banyak orang mengerjakan yang bukan kerjaan dia. Yang kerjaan selevel BUMN, selevel menteri, itu biarlah mereka urusannya, kita pulang urus. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.